Saya nggak bisa nengok sebelah kanan, lalu saya nengok sebelah kiri, yang saya lihat ternyata Tuhan Yesus, dan saya nangis, saya peluk sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tempelkan pipinya ke pipi kiri saya dan dia berkata, kamu sembuhkan. Kalau saya ini adalah pengikut Kristus, karena pilihan, puji Tuhan, saya terlalu yakin bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri memilih saya. Nah putih-putih itu kita disuruh khusyuk. Jadi saya fokus ke situ aja sambil baca doa. Singkat cerita, pas hal itu terjadi, tapi putih itu makin lama makin besar gitu. Gede. Nah pas firman, istilahnya firman Tuhan saya baca terakhir, ya Al-Fatihah terakhir saya baca, itu firman kenceng bom meledak. Itu bikin saya nggak jadi sholat. Tahu Bapak Ibu apa yang saya pikirin? Saya cuma pikir ini, saya Kristen berarti. Mikirnya gitu. Sholat tapi mikirnya, wah saya sudah Kristen. Saya jatuh, tunduk, langsung saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, izinkan saya menyembah-Mu Tuhan. Dan biarkan saya untuk cari Tuhan siapa. Ajari saya. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Sarung Pun Channel. Saya berharap setiap kita masih dalam keadaan sehat, ya, masih dalam keadaan semangat untuk menjalani hari-hari kita, ya. Seperti biasa, ya, saya selalu semangat, selalu senang untuk berbagi sesuatu hal yang membuat iman kita semakin kuat dan juga bahkan, ya, membagikan ini kepada orang-orang di luar sana yang sedang mencari kepastian dalam hidupnya, pengharapan yang sejati. Nah, pada kali ini saya mengajak setiap kita untuk membahas satu buah pertanyaan, ya, yang berkata bahwa kenapa banyak orang yang murtad gitu ya, dan kemudian orang ini menjadi seorang Kristen gitu. Jawaban yang sederhana adalah karena di dalam agamanya, di dalam ritual yang setiap hari dia lakukan, sebenarnya dia sedang berusaha untuk mencari siapa Tuhannya. Dia tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak mengenal Allahnya. Yang dia kenal, yang dia tahu adalah ritualnya. Entahkah dia harus mandi 7 kali, entahkah dia harus mungkin membaca kitabnya berkali-kali, entahkah dia harus berjalan kaki 1000 km kah gitu. Entahkah dia harus beramal setiap harinya berapa kali, saya tidak tahu. Yang pasti dengan melakukan itu dalam benaknya, dia berharap bahwa Tuhan akan membalas, Tuhan akan memperhatikan dirinya, dan sehingga kepuasan dalam batinnya akan terpenuhi. Nah, ketika dia berharap seperti itu, sudah kasih dalam Tuhan, sebenarnya dia sedang tidak sadar bahwa dia sedang mencari, gitu ya. Dia sedang mencari siapa Tuhan yang dia harapkan, siapa Tuhan yang tempat dia bergantung. Nah, di dalam usahanya mencari Tuhan yang tidak dikenalnya ini, gitu ya. Sebenarnya Tuhan memakai cara itu untuk memperkenalkan diri, siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa sih Tuhan yang tidak kamu kenal, begitu, ya. Kalau kita melihat satu buah kejadian di dalam Yohanes pasalnya yang keempat tentang seorang wanita di Samaria dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wanita Samaria ini hanya mengenal dan mendengar gitu ya, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Yesus dari Nazaret. Tetapi wanita Samaria ini tidaklah benar-benar kenal, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena secara budaya sudah beda. Tuhan Yesus adalah budayanya Yahudi, sedangkan perempuan ini adalah seorang Samaria. Tetapi kita lihat poinnya, intinya, ketika Tuhan Yesus sudah mendatangi wanita ini, ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam kehidupan wanita ini menjadi bertobat, dan akhirnya mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Tuhan katakan bahwa tiba saatnya nanti, kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi di atas gunung, bukan lagi kepada gunung-gunung atau batu-batu, gitu ya.
tetapi kalian akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Begitu dikatakan. Dan akhirnya wanita ini menjadi seorang yang percaya Tuhan. Bahkan dia menjadi seorang yang mengabarkan tentang siapa Tuhan Yesus kepada kampung, seisi kampungnya. Saking dia senangnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini pun bisa dikatakan dia murtad menjadi seorang Kristen, dia seorang pengikut Tuhan Yesus. Di zaman sekarang masih banyak orang seperti itu. Dikatakan dalam Yohanes pasal ke-10, ya, Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, Sobat Sarumpun, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ternyata ada domba-domba lain yang saat itu belum ada bersama-sama dengan Tuhan ketika dia ada di dunia. Orang yang murtad dan memilih menjadi Kristen, itu karena apa? Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri, Allah Bapa sendiri yang memilih mereka untuk mereka datang. Itulah yang Tuhan Yesus akhirnya nanti masukkan bersama-sama dengan kandang itu. Wah, betapa luar biasanya Tuhan kita kan, saudara-saudara kasih Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Bahkan dia sendiri yang berinisiatif untuk memasukkan kita yang domba-domba yang dikatakan orang domba-domba yang sesat ini. Ya. Itulah alasan kenapa banyak orang akhirnya murtad dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Allah kita bekerja dalam setiap agama, dalam setiap ritual, dalam setiap kegiatan sehari-hari manusia, Tuhan bisa bekerja. Bahkan Tuhan katakan, kalaupun tidak ada yang menyembah, tidak ada yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, batu-batu pun bisa dibuat untuk memuji Tuhan. Ya. Apakah Anda bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda, yang satu-satunya bisa menyelamatkan hidup Anda? Anda yang saat ini sedang sakit, yang sedang banyak persoalan, ya. Anda saat ini sedang mencari Tuhan, tapi Tuhan tidak menolong Anda, tidak ada jawaban, maka berserulah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, ketika Anda percaya, ada jawaban yang selama ini Anda nanti-nantikan. Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita.